Hello everyone, gua Ken. So, mungkin pesan pertama gua di sini kalian siapin cemilan deh karena video ini bakalan lama. Oke guys, jadi ini adalah part kedua dari video art style challenge ini ya. Seperti kata gua di description video itu, intinya kalau ada review tablet lagi, gua bakal lanjutin series ini. Nah, kebetulan ini gua dikirimin pen display lagi dari sebuah brand bernama Gaomon, yang dimana sebelumnya Gen juga udah pernah review produk Gaomon yang kalian bisa lihat di video ini. Tapi kali ini kita juga udah dikirimin versi terbarunya, yaitu VD1220. Nah, tabletnya ini nanti bakal gua review dan sekalian gua pakai buat nggambar challenge-nya coy. Oke, so ini nih Gaomon VD1220-nya. Kita langsung buka aja ya. So, pertama di sini ada tabletnya yang desainnya minimalis bersama warna teraretnya. Lalu di sini juga ada cover tabletnya. Kemudian ini ada quick start guide beserta teman-temannya seperti info cards, glove dan cleaning cloth-nya coy. Next, kabelnya juga dia udah Type-C ya, dan udah ditemani bersama kabel HDMI itu mini HDMI-nya yang terpisah coy. Lalu ini ada pen atau stylus bersama pen holdernya yang di dalamnya ada 8 replacement nibs juga ya. Dan last di sini ada power adapter bersama 2 plugnya juga. Oke, sekarang di sini gue udah ngumpulin 20 animator Indo ya, yang nantinya bakal gue pick 10 buat kita pakai stylenya. Nah, biar adil di sini gue pakai spinner Google ini. Jadi kita kayak sistem gacha aja. So, kita mulai spin ya. Oke, jejak si Ocong. Si Ocong ini sih kalau menurut gua stylenya bagus coy. Tapi sayangnya jokesnya yang kurang buat gua dan animasinya sih masih low effort gitu sayangnya. Tapi di sini dia udah ngeluarin usaha juga untuk membentuk stylenya dia yang keren ini. Dan gua heran, kenapa dia cowok kok suaranya kayak cewek gitu? Apa gua doang yang berpendapat kayak gitu? Di sini juga gue denger-dengar dia adalah seorang komikus di webtoon coy. Dan karyanya juga banyak banget, udah sampai 500 gitu ya. Gue cek. Sayangnya gue yang bukan suka baca webtoon jadi kurang tahu jokesnya kalau dalam bentuk komiknya ya. Tapi gue tetap suka sama desain karakternya yang keren ya. Dan juga visual backgroundnya setelah gue teliti, dia detail gitu di setiap scene animasinya. Andai aja tuh kalau misalnya jejak si Ocong ini tuh ningkatin jokes sama animasinya bakal suka banget gue. Sumpah. Please naikin ya. Dan ya, beginilah rupa Gen kalau di versi jejak si Ocong. Oke, next. Ini ada Elijah. Stylenya dia ini sih mirip persis sama Perry Jenek di bagian outline-nya yang tebal. Jokes yang dia bawain juga lumayan suka gue coy. Pokoknya ada video dia yang bikin gue ngakak banget gitulah. Mungkin karena personalitinya Eja ini, maaf ya Eja, ya lu tuh kayak cowok-cowok lebay gitulah pokoknya. Jadinya dari kelebayan dia ini ya mungkin yang membuat sebuah keunikan dari khasnya si Elijah kayaknya. Nah di sini kalau soal analisis stylenya dia lagi ya, dia tangannya tuh kan setelah gue lihat-lihat tuh tanpa jari gitu ya, jadi satu tangan aja gitu. Jadi ini kalau menurut gue juga adalah teknik dimana para animator tuh biar mudah gitu bikin animasinya karena gambar jari lagi gitu ya. Dan gue lihat juga di sini dia tuh animasinya simple banget, kayak 2 frame doang gitu ya pergantian pergerakannya tuh. Oke, so kayak begini hasil Gen di style Elijah. Selanjutnya ada Fantastic Destiny. Oke, mungkin kalau kalian perhatiin di sini, gue gambarnya kayaknya gampang karena ada contohnya dari fanart Ganymede yang dia bikin. Biar adil, gue gambar pakai ekspresi lain aja ya. Oke, ini stylenya dia lumayan suka gue. Pokoknya perfect dah untuk sebuah animasi yang dikerjakan hanya menggunakan HP doang. Ya animasinya sih masih simple, tapi tidak apa-apa karena dari stylenya yang bagus ini jadinya bakal ke-cover dari animasinya yang simple tadi. Coy, tapi di sini sayangnya lagi-lagi jokesnya yang kurang menurut gua. Ya gak apa-apa ya, at least dia ada kemauan buat bikin animasinya dengan keterbatasan alat. Ya pokoknya anda keren, udah kayak semi-semi kartun western gitu stylenya. Yang ngingetin gua sama kartun yang gua suka juga, Hilda tuh. Stylenya mirip, sumpah. Jangan bilang lu ya emang terinspirasi sama Hilda. Tapi di sini tuh gua suka banget ya sama backgroundnya dia itu yang dibikinnya. Emang detail banget gitu ya. Pengen aja gitu nge-hire dia buat gambarin background di Ganymede ini. Nah oke. Ini dia Gen versi Fantastic Destiny. Terus di sini kita lanjut ke style Suski. Si kotak kardus channel Terralis ya dia. Anyway, ini animasinya dia simple banget ya. Gila, nggak kebayang gua.
Mana lagi dia cuma gambar kotak-kotak doang, yang dimana bentuk kotak-kotak ini membuat animasi dia beda aja gitu sama yang lain. Gokil sih konsep kotak kardusnya dia ini. Enggak kayaknya, enggak. Lu kayaknya plagiat deh sama Danbo. Ya gue inget tuh yang kotak kardus yang kalau lagi galau tuh orang tuh pakai foto profilnya itu. Foto-foto yang kotak kardus di mana merenung dia. Enggak canda soskis canda. Tapi ya mungkin aja lu kayaknya terinspirasi sama itu ya, yang dimana tuh orang nggak ada ngambil ide dari Danbo ini gitu. Tapi keren sih. Nonetheless di sini gue bikin stylenya agak sedikit niat gitu. Gak tahu apa niat apa enggak ya. Ya di sini gue kasih hoodie dan celana aja gitu supaya ini menggambarkan si Ganymede-nya ya coy. So ini dia Gen di style Swarovski. Next si komedi kuncir. Oke, di sini style yang dia bawain juga agak unik dan aneh sih menurut gue ya. Yang dimana mulutnya itu di tengah-tengah sama matanya dan hidungnya yang deket banget sama jidat. Jujur gue nggak ada masalah juga sih sama itu. Ya intinya komedi kuncir ini memilih stylenya itu seperti ini supaya bakal mudah diingat oleh orang-orang. Karena muka karakternya tadi yang aneh, jadi beda aja gitu sama animasi lain coy. Pengen sih nanti collab bareng komedi kuncir ya. Soalnya lumayan juga buat jokesnya ya. Dan gue tuh juga suka banget sama pergerakan mulutnya yang halus. Kalah kayaknya Ganymede sama si komedi kuncir ya. Sama backgroundnya juga di sini dia tuh bikinnya simple ya, simple dalam kategori bagus gitu. Jadi setiap satu video tuh ada satu background yang dia pakai keseluruhan di video itu gitu. Jadi enak aja gitu ngelihatnya. Nah ini coy, Gen dalam style komedi kuncir. Lanjut di sini ada Merrymon. Oke, yang gue tahu sih Merrymon ini pemain lama gak sih? Sama di sini juga Merrymon tuh stylenya kayak makhluk apa gitu. Kalau animatornya nonton, kasih tahu gue ya. Nah, di sini juga animasi dan jokes dia udah lumayan perfect sih ya. Jokes yang dia bawain juga selalu kena dan bikin ngakak lah pokoknya. Animasi dan editingnya juga keren banget coy. Yang gue suka di style Merrymon ini tuh pas close up mukanya yang kadang dibikin detail gitu. Ya intinya level komedi yang dia bawain dia gue suka tipenya kayak begini. Iya, bikin ngakak lah pokoknya. Karena dari ekspresi wajahnya yang berlebihan gitulah pokoknya. Worth it banget buat kalian tonton nih Merrymon. Sayangnya dia jarang op ya. Anda aja sering op gitu. Oke, jadi ini ya Gen di style Merrymon coy. Selanjutnya si bocah animasi. Oke, di sini dari animasinya dia itu pakai cara bontul gitu ya. Beda dari cara manual seperti frame by frame gitu. Tapi menurut gua kalau soal dia memanfaatkan bontulnya ini keren sih. Cocok aja gitu sama stylenya. Analisis gua sih di sini dia itu pakai line yang tipis gitu dan color time-nya yang agak less saturation kayak si tahi lalat lalu coy. Tapi sayangnya karena dia ini kontennya FF mulu dan gua bukan seorang yang suka sama FF, main enggak gitu ya. Jadinya ya gue nggak bisa follow up sama apa isi ceritanya yang dibawain oleh bocah animasi ini coy. Tapi gue heran juga banyak aja gitu sampai juta-jutaan yang pada nonton animasinya ya. Apa karena banyak bocah FF? Sepertinya begitu ya. Oke, so gini coy, Gen versi bocah animasinya. Next si Risky Replay. Ini animasi tim horor komedi terfavorit di Indonesia katanya nih. Anyway, akhirnya ya di sini gue pakai sketch juga coy. Dikarenakan style dia itu lebih detail kayak shading dan lainnya, jadinya agak lebih susah aja buat digambar. Dengan stylenya dia yang detail ini juga bakal nimbulin feel yang lebih berasa horor-horor gimana gitu. Nah, si Risky Replay ini juga dia pakai cara buntul gitu untuk animasinya. Ya hampir persis kayak si bocah animasi tadi coy. Selebihnya untuk cerita atau jokes menurut gue kurang sih. Ya mungkin dikarenakan gue yang gak suka sama tim horor gitu, jadi jokesnya gak kena di gue. Tapi ya bagi orang selain gue banyak aja yang suka sama Risky Replay dan udah sukses juga punya tim dan studio sendiri. Gokil. Jadi pengen aja gitu ke Surabaya gue buat berkunjung ke studionya gitu. Pengen aja gitu ngelihat industri peranimasian di sana. Dan ketemu banyak para animator-animator juga kan di sana, kayak berbagi ilmu gitu kan. Gak tau nih gue asal ngomong aja. Tiba-tiba datang ke studio itu langsung, Anda kenapa tiba-tiba masuk ya? Gue Ganymede gitu nggak ngaku. Lah kenapa? Kan Anda gak diundang masuk ke studio kami pak. Ya udah balik lagi.
baru aja tiba di Surabaya gitu kan, tiba-tiba disuruh balik lagi ke Banjarmasin karena dianggap orang asing aja gitu ya. Anjir, ngomong apaan sih gue nih? Ya soalnya nih gak tau lagi gue mau bahasin apa soal Rizky Reply ya. Gue tidak tahu banyak juga soal dia gitu. Ditambah gue tuh juga kurang suka sama berbau-bau horor gitu, jadi bingung gitu mau bahasin apaan. Dan juga ini karena durasi speedpan Rizky Reply ini yang panjang ya daripada speedpan yang lainnya gitu ya. Jadinya gue tuh ngomong asal-asalan dan ngomongnya tuh emang tanpa skrip, jadi kebanyakan kata jadinya dan kebanyakan kata dannya, lalu kebanyakan kata lalunya. Ini bener-bener dah gue ngomongin apaan sumpah. Nah, jadi ini Gen di style Rizky Reply ya. Kemudian ini ada Fernalta, Sinando. Gue no comment sih sama Fernalta, nggak tahu mau bahasin apa juga. Jokesnya juga kadang masuk kadang enggak menurut gue. Ya maaf aja Nan. Buat animasinya lazy banget, kayak gambaran gue waktu bocah pakai MS Paint. But nonetheless dia sekarang udah ada di posisi hampir 3 juta sub karena yang cuman makhluk yang gue nggak tahu ini makhluk apaan. So ya udah kayak gini aja sih hasil jadi Gen di style Fernaltanya. Dan yang ke-10 yang terakhir ini si Wowo dan teman-teman. Untuk style Wowo ini kayaknya cocok sih buat anak-anak gitu ya. Dan pembawaan ceritanya juga emang cocok buat ditonton mungkin ibu bara anaknya. Dan dengar-dengar katanya si Wowo juga jago nulis lagu ya, selain animasi. Yang dimana ini bisa jadi pandangan baru gua mengenai penindustrian animasi. Ya gokil lah pokoknya. Nah baik ke animasinya, ini dia pakai cara frame by frame kalau kalian lihat animasinya ya. Beda sama bocah animasi dan Rizky Reply karena mereka tadi pakai bone tool. Untuk style frame by frame si Wowo ini kadang tuh ada yang bagus gitu ya hasilnya, ada yang cuman ya asal-asalan gitu doang. Tapi ya nggak apa-apa sih, yang namanya juga kan buat tontonan para anak-anak juga ya. Nggak semua anak-anak juga sih, semua umur sih gitu ya, buat kita tonton. Yang gue juga kadang suka aja gitu nonton si Wowo. So ya ini hasilnya kalau Gen di style Wowo dan teman-temannya. Dan itu dia coy, 10 Art Style Challenge Animasi Indonesia Edition part kedua. Gimana menurut kalian? Kali ini ada kemiripan juga nggak di setiap stylenya? Beritahu gue ya. Nah kayaknya gue juga mutusin untuk Indonesia Edition sampai 2 part aja ya. Menurut pendapat kalian gimana? Kita sampai 2 part aja atau lanjut ke edisi luar negeri atau kartun? Kasih tahu gue juga ya, dan kalau kalian suka jangan lupa like videonya. Review time. So, Gameon PD 1220 ini sebenarnya udah gue pegang dari awal bulan Desember lalu. Dan sengaja gue pakainya lama, karena saat gue pakainya lama, gue bakal tahu hal-hal apa aja nanti yang bakal gue temukan di pen display ini coy. Gue juga udah beberapa kali gambar fan art dan ngerjain commission di tablet ini. Padahal ya gak penting-penting banget sih gue bilang itu, but nice aja gitu gue mention ya. Oh ya, sebelum kita reviewnya lebih jauh, gue ingin introduce barangnya dulu ya. Gameon PD 1220 ini adalah pen display terbaru mereka yang mensupport 3 OS sekaligus dari Windows, Mac, hingga Android. Nah, tabletnya ini punya 2 ukuran yaitu 11 inch dan 13 inch. Masing-masingnya juga dilengkapi 3 pilihan warna yaitu Charcoal Grey, Terra Red, dan Alice Blue. Sayangnya untuk Alice Blue-nya ini cuman ada di ukuran 13 inch-nya aja ya. Tapi yang kita review di sini warna Terra Red-nya. Mari kita bahas soal desain PD 1220-nya ya. Di sini jujur desainnya gue suka sih. Ya ini mirip kayak semi-semi Wacom One gitu tampilannya. Dan kalau kalian bisa lihat juga, tabletnya nggak ada express key coy. Akhirnya tombol yang tidak gue pakai menghilang juga di sini. Beda kalau kakaknya si PD 1161 yang dimana dia ada 8 tombol. Jadinya bentuk tabletnya panjang daripada PD 1220 yang tanpa tombol. Jadi ya tampilnya lebih pendek. Karena bentuknya yang lebih pendek, tipis dan lebih kecil, tabletnya jadi lebih gampang untuk dibawa kemana-mana coy. Untuk tombol controller displaynya di sini dia lebih minimalis ya daripada PD 1161. Di bagian atas sisi kiri tabletnya di sini ada tombol kalau dipencet bisa jadi 2 perintah yaitu power plus oke.
Dan bagian sisi kiri atas tabletnya juga ada switch gitu untuk fungsi controller memilih menu dan lainnya coy. Dan kita juga dikasih jack audio 3,5. Jadinya ini bisa kalian colokin headset sambil dengerin musik coy. Nah, gue rasa untuk bagian tombol CPD 1220 ini udah cakep banget. Kalau di bagian sisi kanan tabletnya di sini ada satu port mini HDMI dan 2 port Type-C gitu ya. Dan ternyata ini pen display juga bisa support untuk Android ya. Jadinya ini kenapa tadi ada 2 port Type-C-nya. Tapi di sini bukan sembarangan Android coy. Perhatikan lagi, pastikan Android kalian udah ada fitur desktopnya ya. Nah ini sayangnya untuk uji coba pakai HP-nya gak ada karena HP yang gua punya belum bisa mendukung mode desktopnya coy. Oke, soal screen di tablet ini resolusinya udah Full HD ya, 1920x1080. Dia tentunya juga udah panel IPS dikombinasikan bersama 86% NTSC color gamut-nya, yang dimana ini step up dari PD1161 kemarin, yaitu masih di posisi di bawahnya, sekitar 72% NTSC. So, ini guys, perbandingan dari LG MK600 IPS punya gua sama kedua tablet Gaomonnya. So ya coy, jadi di sini ini adalah setup terbaru gua ya, dan ini adalah CPD 1220-nya yang tidak lagi sedang gua pakai. Sebenarnya ini gua pakai sih buat monitor kedua gua dari monitor utama gua yang ini ya, LG MK600-nya. Yang di sini gua tuh ngedit ya di monitor tergede ini, yang ngedit video inilah intinya. Dan untuk di VD 1220-nya di sini gue buat nontonin YouTube gitu ya. Ya buat cari inspirasi sambil ngedit gitu ya kan. Nah, screen VD 1220 ini juga udah full laminated glass ya. Artinya, panel tablet ini tidak ada sela di antara screen dan kaca depannya. Dengan full laminated ini, dia bakal lebih akurat gitu di saat kalian menggambar di tablet ini. Juga cahaya atau warna yang dihasilkan panelnya jadi tambah lebih jelas coy. Selain itu, screennya ini juga udah dilengkapi oleh anti-gores paper like yang bakal membuat tablet ini bertekstur seperti kertas. Jadinya feel menggambarnya bakal enak coy. Di sini mungkin kalian lihat itu ada gelembung udaranya ya. Tenang aja ya, ini waktu pertama gua unbox si tabletnya itu mulus, nggak ada gelembung-gelembungnya gini coy. Nah kenapa jadi ada gelembungnya? Ini lucu sih tragedinya. Ya karena gua waktu itu mau ngeletekin pelindung tabletnya, si anti glare-nya malah ikutan keangkat juga. Jadinya gue coba pasang lagi deh sendiri ke tabletnya. Alhasil muncullah beberapa gelembung nyebelin ini. Nah, di sini kita juga dikasih cover hitam tadi untuk tabletnya. Cara pasang cover ke tabletnya kayak begini ya. Fungsi covernya ini juga kalian bisa jadikan sebagai stand buat tabletnya. Tapi untuk gua pribadi, gua malah lebih suka pakai stand yang bisa diatur angle-nya. Seperti stand yang gua pakai di tablet PD1161 itu. Untuk cover slash stand-nya ini sih lebih cocok kalau misal di suasana mendadak atau seperti di luar rumah. Ya ribet aja bawa-bawa stand lagi ya kan. Next, soal kabel si tabletnya ini. Di sini si PD1220 sama PD1161 itu beda ya dari kabelnya. Untuk PD1161 itu kabelnya dibikin jadi satu gini, sedangkan si PD1220 itu dipisah. Satu untuk display dan satunya lagi untuk data transfer plus powernya si tablet ini. Jadinya tablet ini tuh hanya perlu tegangan 5 volt. So, kita juga bisa menyalakan pen display ini hanya dengan power bank kayak begini, tanpa bawaan batok adapternya tadi coy. Gokil. Beda kalau VD1161 di sini, dia harus dihubungkan ke batok adapternya untuk menyala. Oke, next pennya ya. So, ini desain pennya masih sama kayak di PD1161 ya. Yang dimana pen ini pressernya udah 8192 levels plus tanpa baterai juga ya. Fitur tiltnya juga ada hingga 60 derajat. Dan ini gue masih suka banget sama fisik juga feeling pakai pen AP50 ini. Nibs dia juga cukup awet, lama numpulnya di sini. Soal masalah pen sih pasti ada, yaitu waktu gue perhatiin si pointer dan ujung pen nibsnya kadang nggak akurat aja ya, seperti yang gue kasih lihat di sini. So jadinya ini bikin gue susah coy pas mau ngeklik or select sesuatu pakai pennya. Ini kadang gue misklik jadinya. Gue nggak tahu sih ini masalah di pen atau di screennya. Padahal juga udah gua kalibrasi rasio pennya berulang-ulang kali dan hasilnya tetap aja sama. Offset gitulah pointernya sama nibsnya. Tapi gua juga seneng sih karena masalah yang ada di PD1161 kemarin, yang kalau kita ke ujung screennya dia bakal nggak mau gerak itu pointernya. Tapi di PD1220 ini nggak ada masalah itu.
Ya, nilai plus sih ini ya. Karena gue denger kebanyakan masalah pen display itu ada di pojokan screen-nya coy. In conclusion, gimana PD 1220? Bagus? Well, agak membingungkan sih. Ada bagus dan buruknya. Di sini gue suka desainnya yang minimalis, NTSC-nya yang lebih tinggi, low power consumption. Bagian buruknya ada di kalibrasi pennya yang kadang tidak akurat. Masalah di gue ini sih kayaknya belum tentu ada di tablet lainnya. But di akhir juga kadang gue tuh mikir ya, yang penting bisa kerjain whip sampai kelar ya kan. Oke, jadi itu dia tablet review Gaomon VD1220 dari gua ya. Nah, kalian bisa beli tablet ini di Amazon.com. Dan kebetulannya di sini mereka ada diskon sebesar 16%. Jadi nanti belinya bakal kepotong harga hingga 500-an coy. So ntar kalau kalian beli, tinggal apply aja kuponnya coy. Mungkin saran gua kalian bisa ambil yang PD 1320 aja ya. Soalnya kalau kalian tambahin dikit lagi budgetnya, lu udah bisa dapetin yang 13 inch coy. Nah, tunggu aja ya. Mungkin next gue bakal review yang 13 inch ini. Oh ya, link untuk pembelian tablet ini kalian bisa cek di description video ini di bawah ya. Dan oke, seperti ini aja yang bisa gue sampaikan ya di video ini. Kalau ada pertanyaan mengenai tabletnya, please kasih tahu gue di komen ya coy. Tetap kreatif dan semangat berkarya. Gue Genimet, gue akan akhiri video ini dan akan bertemu kalian di video selanjutnya. And as always, have a nice day everyone. Bye!